Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita ketemu lagi di mata kuliah perilaku konsumen ya dan strategi pemasaran. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya tentang perilaku konsumen ya. Sebentar. Screen-nya baca. Oke, jelas ya presentasinya ya. Kita akan bahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix ya. Bapak sudah sering sekali sebut-sebut ya istilah ini, bauran pemasaran, di mana ketika kita menjadi seorang manajer pemasaran tentu ada banyak sekali tugas yang harus kita tunaikan ya. Sebelum membahas tentang marketing mix, maka kita perlu pahami bersama bahwasanya aktivitas marketing itu adalah aktivitas yang sangat penting ya bagi perusahaan, karena ini adalah ujung tombaknya perusahaan, karena di aktivitas marketing lah revenue atau pendapatan perusahaan itu bisa didapatkan ya, sehingga mau tidak mau perusahaan harus sangat concern dengan strategi-strategi yang akan digunakan dalam rangka mendatangkan revenue bagi perusahaan ya. Nah, strategi marketing mix atau bauran pemasaran ini dinilai bisa membantu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal ya. Jadi apa itu marketing mix? Kita ambil dari beberapa ahli ya. Menurut Kotler dan Armstrong, ini adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat kita kendalikan, terdiri dari 4 unsur ya, ada 4 P, yaitu P pertama produk, kemudian yang kedua adalah harga atau price, yang ketiga promotion, dan yang ketiga place atau distribution. Jadi keempat elemen marketing mix inilah yang diotak-atik oleh seorang manajer pemasaran dan timnya dalam rangka menemukan formula terbaik sehingga keuntungan perusahaan itu bisa didapatkan ya. Ini beberapa pengertian yang lain kita skip saja karena intinya sebetulnya mirip-mirip ya. Nah, ada beberapa faktor penentu dari marketing mix yang dari sisi internal, maka faktor-faktor yang ada di dalam organisasi ini tentu akan berkaitan ya, misalnya sifat produk, tahapan produk dalam siklus hidupnya, kemudian ketersediaan dana, ini juga tentu saja sangat pengaruh karena perusahaan kalau misalkan mau ngotak-atik let's say dari sisi promotion gitu ya, tentu ini nanti akan berhadapan dengan budget atau ketersediaan dana ya. Untuk perusahaan besar yang budgetnya jumbo tentu tidak ada masalah, dia mau istilahnya meramu sekian banyak iklan mungkin nggak masalah. Tapi bagi perusahaan yang mungkin masih growing, masih tahap merintis, kemudian budget iklannya masih terbatas, tentu tidak bisa seleluasa perusahaan besar dalam mengutak-atik sisi promosinya atau mungkin sisi inovasi produknya dan seterusnya. Jadi tentu marketing mix ini harus disesuaikan ya dengan kondisi internal perusahaan juga, entah itu dari sisi tujuan ketersediaan dana, siklus hidup produk dan sifat-sifat produknya sendiri ya. Kemudian faktor eksternal ada beberapa ya. Ini faktor eksternalnya adalah faktor yang ada di luar perusahaan. Di antaranya adalah tingkat persaingannya seperti apa, efisiensi saluran distribusinya seperti apa, bagaimana perilaku konsumen dalam membeli, dan dari sisi regulasi bagaimana. Regulasi itu maksudnya peraturan pemerintah ya. Apakah peraturan pemerintah yang terkait dengan produk kita, distribusi kita itu ketat atau tidak, ataukah kita harus rigid mengikuti atau tidak, dan lain sebagainya. Tentu ini harus menjadi concern. Misalnya ada beberapa produk yang dia itu distribusinya sangat diawasin ya, misalkan produk kosmetik, makanan, minuman itu kan tidak sembarangan dalam pendistribusian kan gitu, dikontrol, kemudian ada outlet resmi dan seterusnya ya. Demikian juga misalnya untuk iklan ya, iklan untuk beberapa produk itu ada aturan-aturan yang ketat, misalnya untuk rokok ya. Rokok itu ada aturannya, misalnya setiap iklan rokok itu aturan pemerintah tidak boleh memperlihatkan orang yang merokok gitu, atau diperlihatkan rokok secara fisik itu nggak boleh. Maka tentu ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
Walaupun akhirnya kita lihat kalau iklan rokok itu selalu sangat-sangat kreatif ya, karena mereka banyak aturan, dia harus menyiasati aturan supaya tetap bisa beriklan dengan baik. Justru malah iklan-iklan rokok tuh Bapak lihat sangat-sangat kreatif tema-tema yang diangkat ya, dan kadang-kadang nggak relevan dengan produknya sendiri ya. Tapi ya itu kelebihan dari perusahaan periklanan yang mampu mengemas itu sebetulnya ya. Ini ada faktor eksternal, adalah dari regulasi pemerintah yang harus diperhatikan. Nah, elemen marketing mix tadi ada 4 ya, 4P. Ini menurut Kotler, seorang pegawai marketing dari Amerika ya, yaitu 4P: product, price, promotion, dan place. Ingat itu ya. Nah, tapi ada juga yang menambahkan, yaitu Boom dan Bittner. Ini untuk perusahaan jasa, ini ada ditambah 3P lagi, yaitu people, kemudian physical evidence atau bukti fisik, dan juga proses. Jadi 3P tambahan ini juga perlu diperhatikan supaya terutama di perusahaan jasa itu supaya pelayanan kepada konsumen itu bisa lebih optimal ya. Nah, produk ini terdiri apa aja ya? Produk ini kan bisa fisik, bisa tidak ya. Jadi ini sesuatu yang ditawarkan ya kepada konsumen. Nah, bauran produk ini ya seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan pada pelanggan. Apa saja yang bisa diotak-atik dalam bauran produk? Nah, misalnya fiturnya. Karena ada perusahaan yang fiturnya awalnya terbatas, kemudian secara bertahap ditambahi fiturnya. Ini kan berarti kan makin lama produk itu makin bisa luas manfaatnya kan gitu. Juga mereknya apakah merek yang menciptakan beberapa lapis merek, atau ada merek utama, merek sekunder, dan seterusnya. Itu adalah strategi bauran produk ya. Variasi produk juga begitu penting ya, karena kadang-kadang orang itu tidak mengkonsumsi produk itu mungkin karena rasanya yang itu saja, maka mungkin dibikin, kalau ini kita ngomong misalkan makanan minuman ya, dibikin varian rasa yang macam-macam sehingga kemudian bisa meningkatkan penjualan karena orang itu mau pilih rasa apa aja ada, misalnya begitu ya. Kualitas tentu ini utama ya, karena produk berkualitas tentu yang dicari oleh konsumen. Jasa pengemasan, packaging ini juga bagian dari produk. Ada produk-produk yang dia itu penjualannya langsung melejit karena apa? Packagingnya dirubah. Yang awalnya mungkin gede-gede, orang itu mau beli itu harus susah bawanya, kemudian dirubah di kecil-kecil, harganya lebih terjangkau, kemudian cara bukanya gampang, misalnya seperti itu ya. Itu semuanya adalah bauran dari sisi produk ya. Dari sisi harga ini kan nilai moneter yang harus dibayar konsumen tentunya harus diperhatikan juga, karena harga ini kadang sensitif juga. Maka perusahaan kadang-kadang memakai metode penetapan harga yang berbeda-beda ya. Nah, periode pembayarannya, kebijakan kreditnya, dan seterusnya ya. Ada produk-produk yang dia itu jualnya bisa kencang kalau kredit ya, karena konsumen itu memang sukanya beli kredit untuk produk-produk tertentu, misalnya rumah ya. Jarang sekali rumah itu beli cash ya, rata-rata 75% orang beli rumah itu kredit. Maka tentu kebijakan kerjasama dengan KPR, misalkan KPR Bank misalnya, ini menjadi strategi harga yang cukup efektif untuk produk perumahan misalnya ya. Kemudian promosi. Nah, promosi ini macam-macam, ada periklanan, ada personal selling, ada publisitas ya. Publisitas itu lebih ke public relation ya, hubungan masyarakat, kemudian ada direct marketing, direct selling, dan seterusnya. Tentu disesuaikan dengan produknya ya. Kalau produknya kayak asuransi itu kan biasanya dia itu personal ya, direct selling ya, jadi langsung kepada konsumen, door to door gitu ya. Beda dengan misalkan produknya itu consumer good ya. Kalau consumer good tentu berbeda lagi pendekatannya ya. Kemudian distribusi ini berkaitan dengan bagaimana produk itu bisa sampai kepada konsumen, dari produsen ke konsumen. Tentu perusahaan akan memilih jalur-jalur distribusi yang terbaik, apakah memakai jalur keagenan melalui distributor, agen, kemudian retail ke konsumen, atau mungkin langsung. Jadi ada juga produsen yang dia go to retail, dia sebagai produsen pemilik brand sekaligus pemilik outlet. Dia jadi bikin serangkaian banyak outlet ya di banyak daerah untuk mendistribusikan produknya ya. Tentu ini sudah dipertimbangkan, dan pilihan-pilihan ini itu sudah ada hitung-hitungannya ya. Yang jelas faktor place ini sangat penting untuk memastikan daya saing produk itu di pasar ya. Ada produk-produk yang bagus tapi karena distribusinya jelek itu nggak jadi bagus penjualannya, maka tentu harus diimbangi juga dengan distribusi yang bagus ya. Nah, bauran distribusi contohnya ya tadi sudah Bapak sebut, saluran distribusi, keputusan pergudangan,
ya kan, penanganan produk, logistik, ya, kontrol inventory, proses pemesanan dan seterusnya. Ini bagian dari bauran distribusi atau place, ya. Nah, apa pentingnya marketing mix strategi yang pertama? Tentu menciptakan sinergi, ya, karena dengan adanya sinergi, bauran pemasaran produk, harga, promosi dan tempat yang pas itu, tentu ini akan memberikan apa? Value, nilai lebih ya di mata konsumen, dan tentu konsumen akan lebih mudah mengakses produk, dia akan bisa menjaga harganya, dia akan puas dengan kualitasnya dan seterusnya, dan pada ujungnya nanti perusahaan akan memperoleh profit yang optimal, ya. Kemudian juga loyalitas dan nilai merek. Nah, ini penting karena kalau strategi marketing itu bisa terus fokus pada kebutuhan dan kepuasan konsumen, tentu pengelolaan dari marketing mix ini akan berujung pada loyalitas, ya, loyalitas di konsumen dan brand awareness, ya, dari brand perusahaan menjadi semakin lama semakin bagus, ya. Kemudian juga berfungsi sebagai alat atau wahana untuk mendekatkan diri pada pelanggan dan memungkinkan integrasi yang tepat, ya. Panduan dalam mengambil keputusan dan juga volume penjualan menjadi lebih tinggi. Nah, ujung-ujungnya memang penjualan, ya. Kalau marketing mix yang cakep luar biasa tapi ternyata penjualannya stagnan, berarti ada yang salah gitu, karena tujuan akhirnya tetap bagaimana salesnya. Ya, yang penting kan cetak goalnya. Kalau salesnya itu bisa konsisten meningkat dengan bauran pemasaran yang ada, tentu ini bisa menjadi indikator bahwasanya bauran pemasarannya sudah cukup tepat dan tinggal melakukan inovasi-inovasi tambahan sehingga tetap bisa tumbuh secara konsisten untuk salesnya, ya. Nah, kita bahas lebih detail ya tentang strategi-strategi dari bauran pemasaran. Yang pertama adalah untuk produk strategi. Kita mengotak-atik strategi produk, apa saja yang bisa kita otak-atik, ya. Yang pertama tentu adalah positioning-nya, ya. Jadi strategi positioning Bapak sudah pernah jelaskan bagaimana kita menempatkan produk itu di benak konsumen, diferensiasi apa yang kita tonjolkan di benak konsumen sehingga produk kita ini dipersepsi secara khusus berbeda dengan pesaing, berbeda dengan produk-produk lain yang ada di pasar dan seterusnya. Nah, positioning ini bisa terus diupdate, bisa diganti, bisa repositioning. Yang jelas kalau positioningnya kuat tentu perusahaannya akan lebih mudah terjual, ya. Oke, ada positioningnya berdasarkan pemakai produk, kelas produk, pesaing, manfaat produk dan seterusnya, ya. Tergantung perusahaan, misalnya Aqua ini kan misalkan posisinya sebagai produk air mineral yang menekankan pada pentingnya menjaga kesehatan, sehingga kan iklannya kan Aqua sehatnya nyata, ya, yang beberapa kali iklan yang Bapak lihat itu tentu itu dari aspek ini, ya, value kesehatan positioningnya, ya, dari sisi manfaat produknya untuk menjaga kesehatan. Ada juga untuk kelas produk, kelas itu mungkin ya kelas-kelas sosialnya, ada produk-produk yang dipersepsikan sebagai kelas sosial tinggi. Nah, misalkan untuk produk-produk katakan mobil-mobil mewah, tentu dia akan menyasar golongan-golongan premium. Nah, tentu dia tidak mau produknya dipersepsi murahan sehingga dia nggak pernah diskon, ya kan. Dan produknya juga dijaga limitasinya, dijaga jumlahnya supaya tidak terlalu massal, karena kalau terlalu massal nanti kebanyakan orang punya, tentu juga membuat image produknya jadi pasaran kan, dan tentu untuk produk premium nggak mau biasanya seperti itu. Dan juga repositioning, ya, repositioning itu positioning ulang. Misalnya kita sudah punya positioning produk kita, ya, tapi kita nggak puas dengan positioning dan ingin merubah gitu, ya. Boleh kita melakukan repositioning. Atau mungkin kita melihat pasar baru yang lebih bagus, kita melihat ada lebih potensial, atau mungkin positioning lama itu udah nggak relevan karena zaman berubah, selera konsumen berubah, maka kita melakukan repositioning bisa dengan yang lebih kekinian, ya. Oke, strategi produk baru, kita juga bisa meluncurkan produk baru untuk menambah varian yang ada, untuk meningkatkan atau melayani pasar yang lebih luas dan seterusnya. Oke, bentuknya apa? Strategi produk baru bisa berupa modifikasi atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Nah, ini sering sekali dilakukan ya oleh produsen-produsen, misalnya saja motor, ya. Coba baik mereknya Honda, Yamaha, Suzuki, itu kan selalu mengeluarkan varian-varian baru yang sebetulnya ini dia hanya modifikasi sedikit dari yang sebelumnya.
Ya mungkin ada stikernya dirubah sedikit, tampak depannya dirubah sedikit, jadi nggak terlalu major sebetulnya perubahannya. Cuman ini membantu perusahaan untuk terus menjaga pertumbuhan penjualan ya. Dengan modifikasi atau penyempurnaan itu adalah salah satu bentuk strategi produk baru ya. Oke, atau juga mungkin bikin benar-benar produk yang baru sekali juga bisa ya, walaupun itu agak jarang-jarang ya. Kalau benar-benar produk baru ini tentu membutuhkan riset, kemudian membutuhkan dana yang luar biasa untuk mengedukasi pasar ya. Strategi desain produk juga menjadi salah satu desain produk. Desainnya bagaimana, di otak-atik apakah ada melayani customize dan seterusnya. Tentu ini disesuaikan juga dengan karakteristik produknya ya. Strategi overlapping produk, ini strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Jadi perusahaan sengaja menciptakan pesaing buat mereknya sendiri. Dia melayani market dengan beberapa brand. Jadi dia membiarkan brandnya saling melayani pasar ya. Tentu ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan seperti ini karena perusahaan itu punya resources untuk bisa menciptakan beberapa brand gitu ya. Oke, bisa juga menggunakan merek ya, ini contohnya ya, bentuk overlapping produk itu penggunaan merek yang berbeda dengan produk yang sama dan kualitas yang sama ya. Cuman ya syaratnya nggak sembarangan juga ya, khawatirnya nanti nggak fokus ya kalau energinya tidak besar, modalnya nggak besar, khawatirnya malah tidak bisa optimal, nggak bisa berkembang ya. Tentu ini hanya untuk perusahaan yang punya resources yang cukup besar ya, sehingga mampu dalam tanda kutip mengelola beberapa brand untuk kategori produk yang sama ya. Ini perusahaan besar biasanya misalkan begini ya. Ada perusahaan yang menggarap pasar sabun mandi. Satu perusahaan bisa mengeluarkan beberapa brand sabun mandi gitu. Tapi biasanya sih konsumennya sedikit berbeda ya. Konsumennya itu ada nggak sama persis gitu ya biasanya. Tapi ada juga ya menciptakan beberapa produk dengan pasar yang sama. Kadang-kadang konsumen nggak tahu kalau beberapa brand yang ada di pasaran itu sebetulnya berasal dari satu induk grup yang sama. Ini strategi lingkup produk, ada produk tunggal, ada multi produk, sistem of product dan seterusnya ya. Nah, tentu perusahaan yang punya multi produk ini berpotensi untuk bisa melahirkan penjualan yang besar ya kalau dia memang punya resources untuk itu ya. Tapi tidak menjamin juga karena ada produk yang fokus banget pada 1-2 model tapi juga penjualannya bisa sangat tinggi ya. Tapi tidak semua perusahaan mampu untuk itu ya. Misalkan Samsung sama Apple ya, Samsung itu kan produknya macam-macam ya, varian produknya HP misalkan banyak banget. Tapi kalau Apple kan enggak, Apple kan variannya hanya sedikit ya kan, iPhone hanya sedikit, warnanya juga paling cuma beberapa warna, udah itu aja. Jadi simple banget gitu, konsumen tidak terjadi dengan sekian banyak varian produk yang mungkin membuat pusing gitu ya. Ada juga strategi eliminasi produk ya. Ini strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap ini produk tertentu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk, misalnya harvesting, ini strategi menaikkan harga atau menurunkan biaya secara drastis. Ini simplicity, penyederhanaan lini produk atau total line investment ya. Strategi melepaskan lini produk secara keseluruhan ya. Ini intinya sebetulnya biasanya untuk eliminasi ini untuk produk-produk yang mungkin mau mau dikurangi, mau digantikan dengan produk baru dan seterusnya sehingga dia tidak perusahaan secara berkala gitu ya mengurangi mungkin ketersebaran produknya karena mungkin akan mengembangkan produk lain yang akan menggantikan produk yang bersangkutan misalnya ya. Tapi perusahaan juga nggak mau kehilangan sales tiba-tiba karena produk ini mungkin masih ada permintaannya sehingga permintaannya dipenuhi walaupun mungkin secara profitabilitas mungkin sudah tidak terlalu menarik sehingga perusahaan tidak lagi punya keinginan untuk menggenjot salesnya. Ini diversifikasi produk, ini artinya ya mengembangkan produk dengan aneka varian ya, macam-macam ya bentuknya. Ada diversifikasi konsentris, ini membuat produk baru yang masih memiliki hubungan dengan produk perusahaan yang sudah ada ya, namanya konsentris ya, masih ada keterkaitan ya. Ini lebih mudah dan lebih tidak berisiko sebetulnya ya. Ada juga yang diversifikasi horizontal, ini membuat produk baru tapi nggak ada hubungannya dengan produk yang sudah ada. Ini agak berisiko kalau perusahaan tidak punya bisnis customer yang sudah
ada, karena ini berarti kan perusahaan harus berspekulasi lagi karena produknya benar-benar baru. Ada juga diversifikasi konglomerasi. Ini perusahaan membuat produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang sudah ada dan bahkan menyasar segmen pasar yang juga berbeda sama sekali. Nah, makanya ini bisnisnya misalkan ini dia produk punya di finansial atau keuangan, tapi dia bikin produk di infrastruktur atau mungkin bikin produk di pertambangan, kan beda banget gitu. Nah, tapi perusahaan konglomerasi tentu punya perhitungan sendiri dan dia sudah punya resources untuk melakukan itu ya. Tadi strategi produk ya, berikutnya adalah strategi harga ya, karena selain produk yang harus diperhatikan juga harga ini penting karena harga ini bisa memberikan dampak yang besar pada penjualan dan keuntungan perusahaan. Ada beberapa strategi harga yang bisa dipilih, ada cost plus markup, ada competitive pricing, ada price skimming, penetration pricing dan seterusnya ya. Nah, cost plus markup itu artinya harga, penetapan harga itu tentukan dulu biayanya, costnya berapa, baru dikasih markup ya. Misalkan berdasarkan perhitungan biaya tenaga kerja, material dan seterusnya ketemu harganya itu misalkan 80. Oke, kemudian perusahaan mau ngambil marginnya itu 20 misalkan. Tinggal nambahin aja di markup 20, markup artinya kenaikan ya 20. Jadi 80 plus 20. Maka harga jualnya menjadi 100. Ya, jadi cost-nya 80 plus markup-nya 20. Ya. Nah, markup ini bisa dalam bentuk persentase. Oke, saya mau ambil dari harga itu misalkan 20%. Ya, jadi 100.000 harga misalnya, maka 20%-nya adalah 20.000, maka 20.000 ini adalah markup-nya. Nah, tentu perusahaan juga nggak bisa sembarangan memarkup ya, dia harus lihat-lihat juga ya. Kalau produknya itu produk pasaran ya, banyak pesaing, tentu markupnya nggak bisa besar-besar ya. Tapi kalau produknya eksklusif biasanya markupnya bisa besar-besaran. Kemudian strategi berikutnya competitive pricing, ini menetapkan harga menggunakan harga pesaing sebagai benchmark. Kira-kira di pasaran harganya pada berapa sih? Cek harga di pasar. Oh, pesaing A sekian, pesaing B sekian. Oke, kalau gitu kita ambil di sini deh. Di sini itu bisa di atas harga rata-rata, bisa sama atau bisa di bawahnya harga pesaing. Biasanya kalau pendatang baru sih rata-rata dia masuknya dengan harga yang sedikit di bawah rata-rata ya, supaya bisa masuk pasar duluan, walaupun secara bertahap biasanya harganya kemudian dinaikkan supaya dia bisa ngambil keuntungan lebih besar ya. Kemudian berikutnya price skimming ya. Price skimming ini menjual produk awalnya harganya tinggi, lama-lama murah berkurang gitu ya. Contohnya HP. Coba lihat kalau Anda beli HP model baru. Nah, pertama kali launching biasanya harganya itu tinggi. Tapi setelah 2 bulan turun 100.000, setelah 3 bulan turun 200.000, setelah 1 tahun turunnya mungkin bisa 500.000, 600.000. Terus begitu, HP kan begitu, selalu pertama kali harganya harga agak tinggi, supaya apa? Supaya perusahaan bisa memperoleh keuntungan lebih besar dulu di awal, sebelum produk itu kemudian ditiru pesaing, sebelum produk itu kemudian istilahnya tidak diproduksi lagi ya. Jadi price skimming itu mahal di awal, lama-kelamaan turun. Dan ini biasanya untuk produk-produk yang berbau teknologi seperti smartphone, TV, barang-barang elektronik itu biasanya pertama kali keluar serinya itu harganya agak tinggi. Nah, nanti kalau mau jual dengan harga yang lebih tinggi lagi supaya dia untungnya lebih tinggi, gimana? Ya bikin serian baru. Ya, meluncurkan varian baru sehingga perusahaan bisa bikin harga baru lagi dengan margin yang tebal lagi gitu ya. Makanya HP itu kan nggak nyampe setahun sudah ada produk baru, elektronik itu nggak nyampe setahun ada produk baru. Kenapa? Karena perusahaan pengen juga mempertahankan marginnya. Berikutnya adalah penetration pricing ya. Penetration pricing ini penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga rendah pada awalnya dan perlahan menaikkan seiring waktu. Ini bertentangan atau berlawanan dengan yang tadi skimming ya, price skimming. Nah, jadi yang pertama murah dulu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk penetrasi pasar, tujuannya untuk mendapatkan pelanggan sesegera mungkin, secepat mungkin ya. Dia menyusup ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari pesaing sehingga konsumen itu ngeh, kemudian baru setelah itu dia akan naikin pelan-pelan harganya ya, namanya penetration pricing. Ini banyak sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan consumer good ya, perusahaan-perusahaan fashion ya, awalnya masuk ke pasar supaya mencuri market, mencuri pasar, perhatian pasar, dia itu menjual dengan harga yang lebih murah supaya konsumen itu minimal ya dengan alasan harga dia mau mencoba produknya gitu ya.
Kemudian berikutnya loss leader, ini strategi di mana perusahaan menetapkan harga jual di bawah biaya rata-rata dan menanggung kerugian. Nah, tujuan utamanya ya mengeluarkan pesaing dari pasar. Nah, tentu keberhasilan strategi ini akan menciptakan kekuatan monopoli. Nah, tapi ini sebetulnya nggak bagus, itu namanya dumping, gitu kan. Untuk beberapa negara dilarang seperti ini ya. Di Indonesia ya karena kita persaingannya sangat bebas ya relatif nggak dilarang, cuman kan jadi perusahaan memang harus kuat sekali. Kenapa? Karena dia jual rugi terus kok. Dia jual rugi terus ya sampai nanti kompetitornya nggak kuat gitu menghadapi persaingan harga, akhirnya kompetitornya berhenti dari jualan produk itu, akhirnya dia mengeluarkan satu pesaing kan gitu. Karena apa? Dihajar terus harganya, dia berani jual rugi, dia nyubsidi terus selama setahun 2 tahun sampai kompetitornya kan juga akhirnya nggak bisa ngelawan ya. Kompetitornya akhirnya tutup, kemudian dia akhirnya menjadi monopoli. Ya. Tentu ini sebenarnya tidak fair ya dalam sebuah industri ya. Jadi menurut saya sih ya jangan sampai mematikan seperti itu caranya gitu ya. Tapi ya namanya hukum ekonomi ya kadang-kadang ini juga sering terjadi gitu ya. Oke, ya itu pilihan buat perusahaan lah gitu, gimana menyikapi persaingan yang kadang seperti ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya setelah strategi harga ada strategi tempat atau place strategi ya. Ini penting juga. Kalau place, kalau dalam konteks offline ya saluran distribusi, toko-toko, lokasi toko gitu ya, tempat-tempat yang strategis gitu ya. Kalau sekarang ya dunia maya, place ini adalah website yang bisa menjangkau lebih banyak konsumen, optimalisasi distribusi. Tapi yang jelas place ini sebaiknya memang kombinasi ya, kombinasi online offline. Jadi jaringan offline-nya juga oke, didukung dengan strategi online yang juga ciamik gitu ya, sehingga bisa lebih optimal lagi ya. Oke, kemudian strategi promosi ya. Ini perusahaan penting sekali melakukan promosi supaya produknya diketahui oleh pasar. Bisa macam-macam yang dilakukan, bisa iklan, bisa direct selling, bisa publisitas. Publisitas itu yang membangun persepsi positif melalui event-event, kemudian melalui kegiatan kampanye-kampanye yang sifatnya general tentang corporate dan seterusnya ya. Penting ya publisitas ini karena kadang-kadang publisitas ini menciptakan image yang positif buat perusahaan dan konsumen juga tidak merasa dijualin, tapi dengan persepsi positif yang diciptakan oleh aktivitas publisitas atau public relation ini, maka penjualan perusahaan dalam jangka panjang bisa terdongkrak ya. Ini beberapa strategi yang bisa kita pakai ya. Ada strategi promosi periklanan, ini untuk membangun awareness atau kesadaran terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen, membujuk calon konsumen, dan juga membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Ini kalau promosi penjualan ya udah langsung intinya adalah bagaimana meningkatkan arus barang dan jasa dari produsen sampai ke penjualan akhir ya. Bagaimana bisa meningkatkan permintaan sehingga penjualan bisa meningkat ya. Macam ada customer promotion, trade promotion. Kalau trade customer promotion ini lebih ke pelanggan retail ya. Kalau trade promotion ini promosi perdagangan ini lebih ke pelanggan grosir, pengecer, eksportir. Nah, ini tentu kepada mereka bisa diberikan benefit-benefit seperti special price, special term of condition dan seterusnya sehingga mereka bisa membeli lebih banyak ya. Kemudian juga ada sales force promotion. Ini promosi melalui SPG ya, melalui SPG ya nanti biasanya mereka kerjasama nanti ya, kerjasama. Oke, berikutnya strategi promosi pemasaran langsung ya, ini bisa direct selling, direct mail, telemarketing, digital marketing dan seterusnya ya. Nah, ini juga jangan dilupakan ya, strategi hubungan masyarakat atau publisitas ini menciptakan hubungan relationship dengan pihak-pihak tertentu. Ini biasanya ada divisi khusus kalau perusahaan besar, bagaimana divisi public relation ini bisa menciptakan persepsi positif ya, corporate profile-nya jadi bagus di mata konsumen yang ujung-ujungnya nanti membuat konsumen juga loyal gitu ya. Ini biasanya ada departemen khusus yang untuk publisitas ini ya. Oke, itu adalah marketing mix, bauran pemasaran mulai dari produk, price, promotion, dan place yang bisa diramu, diracik oleh perusahaan, terutama oleh manajer pemasaran, sehingga menemukan kombinasi yang tepat, kombinasi yang sangat bagus,
bagi perusahaan ujung-ujungnya ya profitnya maksimal ya, salesnya meningkat, konsisten, dan perusahaan bisa sehat ya, revenue-nya bagus. Nah, kalau nanti misalkan ada 1-2 dari 4P ini yang perlu diotak-atik ya bisa diotak-atik salah satunya atau bisa diotak-atik mereka semuanya ya. Jadi tergantung kebijakan perusahaan. Tapi yang jelas ini tidak statis ya, ini dinamis. Perusahaan harus selalu mengevaluasi, melihat perkembangan di market seperti apa, kondisi harga di market seperti apa, kondisi persaingan produk di market seperti apa, konsumen itu sudah bagaimana perilakunya, kemudian dari sisi distribusi itu kira-kira apa yang di preferensi konsumen apa yang harus dipenuhi dan seterusnya. Ini menjadi concern dari perusahaan sehingga marketing mix ini sifatnya harus selalu direview ya secara berkala untuk kemudian diadakan mungkin repositioning, mungkin apa namanya pembauran ulang dari 4P ini dan seterusnya. Ujung-ujungnya bagaimana sebagai seorang marketer atau sebagai perusahaan yang harus mempertahankan posisinya di pasar, perusahaan tetap bisa bertahan dan salesnya bahkan semakin meningkat. Oke, itu materi kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Bisa disampaikan di grup, kita akan adakan diskusi di sana ya. Untuk sementara saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.